Sudah terlanjur malu, Putri Chandrawati sampai berulang-ulang ngaku ingin mati saja. Ya ampun. Menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya kami untuk memulihkan nama baik keluarga dan korban. Ini apa-apaan, hati-hati. Dan sekarang mana buktinya, nggak ada yang nongol. Jangan lempar batu sembunyi tangan kalian, keluar. Sudah sangat jelas, jadi ini termasuk dia nggak ngerti hukum gitu ya. Jadi rekomendasi ini kalau ini kan termasuk sesat gitu ya, rekomendasi yang sesat. Apapun rekomendasi Komnas HAM, pasal 340 dan pasal 338 sudah tidak bergeser. Jadi rekomendasi tidak mengikat pihak kepolisian, bisa diabaikan. Juga nggak bisa kalau diabaikan rekomendasi dari Komnas HAM oleh Kapolri, nggak bisa juga mereka melakukan upaya gugatan ke PT UN, nggak bisa. Namanya rekomendasi, bisa diterima, bisa tidak. Beda kalau perintah atasan, itu lain persoalan kan. Komnas HAM kan bukan atasan dari kepolisian. Rupanya skenario pelecehan menjadi sebuah cerita baru ya, yang barangkali bisa saja menutup motif yang lebih substantif, motif yang terkait dengan illegal activities, illegal money, atau praktik-praktik yang tidak baik selama ini di institusi kepolisian yang digawangi oleh Verdi Sambo. Walaupun ini perkara gampang, tapi dia akan rumit karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan saya mohon banyak yang kepada terlibat presiden, jadinya. karena saya mohon kepada presiden bentuk tim independen. Karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Padahal kalau kita lihat kasusnya sederhana. Korbannya di situ, jelas, pelakunya di situ, saksinya di situ. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Kapolres Jakarta Selatan tidak memasang polis lain. Seseorang yang berada pada posisi terancam oleh hukum akan dipidana, itu sah-sah saja memainkan apa istilahnya ironi viktimisasi. Bahwa setiap pelaku, setiap orang yang bermasalah dengan hukum akan berusaha menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku ke posisi korban. Tujuannya apa? Talenta bukan adalah untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang ingin dia lindungi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa beliau justru muncul, dipersilahkan berbicara, bahkan kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau apa? Memperkenalkan diri. Dia sebut namanya. Artinya, tindak tanduk beliau sungguh-sungguh berada di luar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang TPKS. Dari situ muncul interpretasi saya. Istri ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengaku ingin mati saja lantaran terlanjur malu dengan aksi pelecehan seksual yang ia terima dari ajudan suaminya, Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andi Yantriani. Dia mengatakan pernyataan putus asa dari Putri Chandrawati itu disampaikan berkali-kali kepada pihaknya. Putri ingin mati saja karena merasa martabatnya sudah dilecehkan bawahannya sendiri. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut kepada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati. Ini disampaikan berkali-kali, kata Andi kepada wartawan pada Jumat 2 September. Adapun kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J ini memang menuai pro kontra. Kasus ini disebut-sebut sebagai motif dibalik pembunuhan Brigadir J yang diotaki Verdi Sambo. Mulanya kasus ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, sebab Putri Chandrawati mengklaim dilecehkan di rumah dinas mereka di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Namun laporan itu kemudian dihentikan penyidikannya oleh pihak berwajib karena memang tidak terbukti. Putri lantas mengubah keterangannya. Dia menyebut aksi pelecehan seksual itu sebenarnya terjadi ketika mereka masih di Magelang. Pengakuan Putri turut diamini Komnas HAM. Dalam laporan penyelidikannya yang diserahkan ke Mabes Polri Kamis 1 September kemarin,
Lembaga negara itu mengatakan pelecehan seksual itu diduga benar terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juni atau sehari sebelum Brigadir J dibunuh. Untuk itu mereka meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan itu. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu. Dalam pernyataannya, ia merasa malu menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya, tutur Andi. Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa relasi kekuasaan antara atasan dan bawahan tak bisa menghilangkan potensi adanya kekerasan seksual. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo sebagai istri Ferdi Sambo yang merupakan atasan dari Brigadir J. Ia lantas meminta masyarakat agar tidak menyalahkan korban. Dalam hal ini Putri Chandrawati yang telah jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender, usia, maupun juga kekuasaan lainnya, tuturnya. Pegiat media sosial John Sitorus melontarkan kritik pedas kepada Komnas HAM yang tetap ngotot mengatakan mendiang Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Menurut John Sitorus, dengan pernyataan tersebut, jelas lembaga independen ini sudah menjadi kaki tangan keluarga Ferdi Sambo yang berjuang mati-matian memberi pembelaan. John Sitorus mengatakan saat kasus pembunuhan Brigadir J ini mengemuka sejak 2 bulan lalu, Komnas HAM kerap tampil paling depan mengupayakan perlindungan bagi keluarga Ferdi Sambo. Padahal sudah jelas Ferdi Sambo dan istrinya terlibat dalam aksi keji itu. Sejak kasus Brigadir J mencuat, Komnas HAM seakan-akan jadi kaki tangan Putri Chandrawati. Mulai dari perlindungan PC, menutupi dokumen di depan media hingga menghidupkan kembali pelecehan yang digugurkan sendiri oleh Polri. Ada apa dengan Komnas HAM? Mengapa begitu ngototnya membela PC? Kata John Sitorus dalam sebuah cuitannya di akun Twitternya. Mirisnya lagi, lanjut John Sitorus, Komnas HAM seolah-olah menutup mata bagi keluarga korban yang di awal-awal kasus ini mencuat kerap diintimidasi. Mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir J hingga aksi peretasan terhadap alat komunikasi semua anggota keluarga Brigadir J. Kata John Sitorus, apabila Komnas HAM memang benar memperjuangkan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka mereka seharusnya peduli pada keluarga Brigadir J, bukan sebaliknya berdiri membela para pelaku kejahatan. Komnas HAM tak pernah sebegitu konsen dengan keluarga Brigadir J. Sejak awal komunikasi mereka dihack, dilarang melihat mayat hingga dilarang dokumentasi dan sebar di medsos. Itu saja sudah bisa sebagai dasar pelanggaran HAM, di mana hak keluarga Brigadir J ini dilarang oleh aparat, tuturnya. Adapun kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J ini memang menuai pro kontra. Kasus ini disebut-sebut sebagai motif dibalik pembunuhan Brigadir J yang diotaki Ferdi Sambo. Mulanya kasus ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, sebab Putri Chandrawati mengklaim dilecehkan di rumah dinas mereka di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Namun laporan itu kemudian dihentikan penyidikannya oleh pihak berwajib karena memang tidak terbukti. Putri lantas mengubah keterangannya. Dia menyebut aksi pelecehan seksual itu sebenarnya terjadi ketika mereka masih di Magelang. Itu terjadi pada 7 Juni 2022 atau sehari sebelum Brigadir J dibunuh. Dalam laporan penyelidikannya yang diserahkan ke Mabes Polri pada Kamis 1 September. Komnas HAM mengatakan pelecehan seksual itu diduga benar terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juni atau sehari sebelum Brigadir J dibunuh. Untuk itu mereka meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Setelah analisa faktual konstruksi peristiwa disampaikan terkait peristiwa kematian Brigadir J extrajudicial killing, ada dugaan kekerasan seksual di Magelang menjadi latar belakang terkait dengan perencanaan pembunuhan, ujar Komisioner Komnas HAM MBK Ulun Hapsara. Istri ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mengaku ingin mati saja lantaran terlanjur malu dengan aksi pelecehan seksual yang ia terima dari ajudan suaminya, Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Andi Yantriani. Dia mengatakan pernyataan putus asa dari Putri Chandrawati itu disampaikan berkali-kali kepada pihaknya. Putri ingin mati saja karena merasa martabatnya sudah dilecehkan bawahannya sendiri. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut kepada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati. Ini disampaikan berkali-kali, kata Andi kepada wartawan pada Jumat 2 September. Adapun kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J ini memang menuai pro kontra.
Kasus ini disebut-sebut sebagai motif dibalik pembunuhan Brigadir J yang diotaki Verdi Sambo.